Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Hadi Saputra dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Inferensial. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu paham mengenai konsep dasar normalitas, yaitu yang pertama adalah uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal ataupun tidak. Poin yang kedua adalah data normal merupakan syarat yang mutlak sebelum kita melakukan analisis statistik parametrik, yaitu uji paired sample t-test dan uji independent sample t-test. Pada poin yang nomor 2 ini berlaku ketika data berdistribusi normal. Namun, ketika datanya tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang dapat kita gunakan sebagai pengganti dari uji paired sample t-test adalah dengan uji Wilcoxon. Sedangkan untuk uji independent sample t-test, penggantinya adalah dengan uji Mann-Whitney. Poin yang ketiga adalah dalam statistik parametrik ada dua macam uji normalitas yang sering dipakai, yakni uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Ini adalah konsep dasar yang perlu kita pahami sebelum kita beranjak ke analisis atau uji normalitas. Mari selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui hasil uji normalitas di dalam SPSS dari data yang kami punya sebagai berikut. Baik, kita akan mulai langkah-langkah analisis data untuk uji normalitas menggunakan SPSS. Berikut ini merupakan contoh data dari aktivitas belajar dan hasil belajar dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di sini ada 30 sampel yang kami sediakan. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja menuju ke SPSS. Di mana pada halaman SPSS yang pertama, kita akan dihadapkan pada data view. Kemudian kita alihkan ke variable view untuk mengubah variabel-variabelnya. Untuk name pada bagian pertama, kita akan mengubah dengan aktivitas. Kemudian name kedua kita ubah dengan hasil. Kemudian name ketiga tentunya adalah kelas. Oke, baik. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengubah bagian desimal yang awalnya jadi dari 2 menjadi 0. Berikut pula berlaku untuk hasil dan kelas, kita ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian untuk label kita ubah semuanya dari aktivitas hingga kelas. Aktivitas sama, kemudian kita ubah labelnya menjadi hasil, kemudian terakhir adalah kelas. Oke, pada bagian label kelas di sini kita akan mengubah value-nya di sini pada bagian label kelas. Ya, kita dihadapkan pada value, di mana value yang pertama kita tuliskan dengan angka 1 dengan berlabel kelas kontrol. Oke, kita add, tambahkan. Kemudian value yang kedua adalah tentunya berlabel dengan kelas eksperimen. Oke, kita add juga. Oke, setelah selesai kita oke. Nah, otomatis kita di layar atau di lamannya kita value-nya kita udah mengubahnya. Lanjut kita buka ke data view. Nah, pada data view di sini sudah berubah ya. Selanjutnya kita masuk ke data Excel untuk kita beri pengkodean data juga sesuai dengan yang ada pada SPSS pada bagian variable view yang tadi kita tuliskan tadi, yaitu berupa pengkodean 1 dan pengkodean 2. Pengkodean 1 di sini digunakan untuk kelas kontrol dan pengkodean 2 digunakan untuk kelas eksperimen. Oke, kita tertuju pada Excel. Di sini, oke. Excel di sini
digunakan untuk memudahkan dalam penginputan ke SPSS nantinya, di mana data-data tersebut sudah kami sediakan disesuaikan dengan SPSS yang kita tuliskan pada variable view, termasuk pada kode kelas kontrol 1 dan 2-nya. Oke, kita mulai dengan aktivitas belajar kelas kontrol. Kita copy semuanya dari sampel 1 hingga sampel ke-30. Kita paste. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas belajar kelas eksperimennya yang nantinya akan diberi kode 2 sesuai dengan pengkodean di variable view. Oke, diletakkan di bawah dari aktivitas belajar kelas kontrol. Selanjutnya adalah hasil. Hasil di sini adalah yang pertama hasil kelas kontrol yang nantinya pengkodeannya adalah 1. Kita copy dari Excel. Sangat mudah sekali bukan? Ketika kita dihadapkan ada Excel di sini yang fungsinya untuk mempermudah kita. Oke, dilanjutkan dengan hasil belajar kelas eksperimen. Kita input juga. Oke, selanjutnya ketika aktivitas belajar dan hasil belajar baik itu kelas eksperimen atau kontrol kita sudah selesai input, kita lanjutkan ke pengkodean, di mana kode pertama adalah 1. Kita input untuk kelasnya, kemudian dilanjutkan untuk kelas eksperimennya yaitu 2, sama kita input, diletakkan di paling bawah. Oke, hal ini sudah sesuai dengan urutan yang kita tuliskan pada variable view, di mana saya ulangi, untuk kode 1 digunakan untuk kelas kontrol dan kode 2 digunakan untuk kelas eksperimen. Oke, selanjutnya kita pilih menu analyze. Nah, di sini menu analyze, kemudian saya pilih atau kami pilih descriptive statistik. Yang selanjutnya kita pilih bagian explore. Oke. Pada bagian explore di sini kita dihadapkan pada 3 variabel ya. Maksud saya ada aktivitas, hasil dan kelas. Di mana pada aktivitas kita move ke dependent list, selanjutnya untuk hasil juga sama, kita move ke dependent list, dan kelas kita move ke bagian vector list. Oke, setelah kita move ke bagian dependent dan faktor, kemudian kita plot. Kita pilih yang bagian normality plots with test. Kita tujuannya adalah mencari atau menentukan uji normalitasnya. Jadi kita pilih yang ini. Oke, kita lanjutkan menulis dengan continue. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada output. Ya, output yang begitu banyak, tapi dari sebegitu banyak output ini kita hanya perlu untuk menganalisis pada bagian ini, test of normality, di mana pada bagian ini kita harus analisis di bagian sig pada Shapiro-Wilk dan sig pada Kolmogorov-Smirnov. Oke. Setelah kita memperoleh hasil output uji normalitas dalam SPSS berupa tabel uji normalitas, maka selanjutnya kita menginterpretasikan tabel uji normalitas tersebut sebagai berikut. Untuk peninjauannya sebetulnya kita hanya perlu melihat pada bagian sig pada uji Shapiro-Wilk saja, karena untuk jumlah data kecil kurang dari 50 data maka umumnya memakai tinjauan pada uji Shapiro-Wilk. Sedangkan untuk jumlah sampel besar yang datanya lebih dari 50 data maka umumnya menggunakan uji normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Untuk menentukan data berdistribusi normal ataupun tidak, yakni dengan membandingkannya dari nilai signifikansi yaitu dari 0,05. Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita cek satu persatu dari tabel uji normalitas, yaitu dari Shapiro-Wilk saja. Dari signifikan Shapiro-Wilk untuk aktivitas kelas kontrol di sini diperoleh 0,078.
yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya untuk aktivitas kelas eksperimen diperoleh signya 0,53 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga berdistribusi normal. Kemudian hasil kelas kontrol diperoleh signya 0,96 lebih dari 0,05 kemudian dikatakan sebagai distribusi normal. Kemudian untuk hasil kelas eksperimen juga lebih dari 0,05 yang besarnya yaitu 0,09 sehingga dari peninjauan uji Shapiro-Wilk untuk keseluruhan data diperoleh nilai sig lebih dari 0,05 yang artinya bahwa data penelitian telah berdistribusi normal. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai sig-nya untuk semua data baik pada uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Shapiro-Wilk diperoleh lebih 0,05. Kemudian karena data penelitian berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan statistik parametrik, yaitu uji pair sample t-test dan uji independent simple t-test untuk melakukan analisa data penelitian. Sekian pemaparan dari uji normalitas menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibiarana Syafri. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Fisika offering A. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji homogenitas dengan SPSS. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah statistik inferensial. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas menurut Djoko Widianto adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dikatakan kelompok populasi tidak homogen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan kelompok populasi adalah homogen. Selanjutnya mari kita mulai uji homogenitas dengan SPSS. Baiklah, di sini saya memiliki data hasil belajar fisika yang sudah saya siapkan di Microsoft Excel, yaitu terdiri dari dua kelas, kelas A dan kelas B. Di sini jumlah siswanya adalah 22 siswa dari kelas A dan kelas B sama. Sekarang mari kita mulai untuk membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, kita set yang new dataset dulu ya. Kemudian jika sudah muncul, kita klik yang variable view ya. Ketika sudah sampai di variable view, kita tuliskan di tabel name ini sebagai hasil. Kemudian yang kedua yaitu kelas. Nah, di sini langsung keluar tipenya. Tipenya kita isi numerik, biarkan seperti ini. Kemudian untuk width-nya kita isi dengan 8, tetap 8. Kemudian untuk desimal kita beri nilai 0. Kita ganti dengan nilai 0. Kemudian untuk label di sini kita bisa menuliskan hasil belajar fisika. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya kita isi kelas. Kemudian untuk hasil belajar fisika di sini kita isi non, tidak apa-apa. Kemudian untuk valus yang kelas kita isi dengan nilainya. Jadi untuk kelas A
kita beri nilai 1 dan untuk kelas B kita beri nilai 2 dengan cara klik di kotak kecil ini ya. Terus kita beri nilai 1. Label di sini 1 ini adalah untuk kelas A. Kita tambahkan add. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi karena ada 2 kelas. Kita pilih angka 2. Kemudian labelnya adalah kelas B. Kita add. Nah, setelah itu klik OK. Kemudian missingnya kita isi non. Kemudian kolomnya kita isi 8. Ini align-nya right tetap. Kemudian measure-nya kita beri scale untuk hasil. Kemudian untuk kelas kita pilih sebagai nominal. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke data view. Nah, di sini sudah ada tabel hasil dan kelas. Nah, untuk hasil di sini adalah hasil dari nilai belajar fisika. Kita bisa ambil dari data Excel. Sekarang kita isikan. Karena saya sudah punya datanya, saya tinggal mengcopy saja. Ini di copy, kemudian diisikan di hasil. Nah, untuk kelasnya, karena ini adalah kelas A yang pertama saya copy, maka sesuai kodenya yang sudah kita tuliskan tadi, di sini kita tulis kelas 1. Kita isikan dengan angka 1. Kemudian kita isikan kelas kedua, yaitu kelas B. Saya akan copy data kelas B, kemudian paste di Excel. Nah, kemudian kelasnya kita kasih kode A 2, maksud saya. Kelas B adalah kodenya 2. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan, sekarang kita masuk ke analyze ya. Kita klik analyze, kemudian kita masuk ke compare means, terus ke one way ANOVA. Kita klik one way ANOVA. Nah, kemudian kita masukkan hasil belajar fisika ke dependent list. Kemudian kita masukkan kelas ke faktor. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, kita pilih homogeneity of variance test. Kemudian kita centang. Kemudian setelah centang kita pilih continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Hasilnya di sini yaitu signifikansi adalah 0,071. Nah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data yang saya miliki adalah lebih besar dari 0,05 karena nilai signifikansi adalah 0,071 setelah kita hitung tadi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa nilai fisika pada kelas A dan kelas B adalah homogen. Sekian video tutorial dari saya mengenai uji homogenitas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita akan membahas selanjutnya adalah tentang uji linearitas dengan grafik scatterplot. Nah, di sini kita mencari hubungan apakah variabel-variabel data yang kita punya itu linear atau tidak. Di sini kita mempunyai data minat belajar dan prestasi belajar dari siswa. Minat belajar ini kita peroleh dari angket, sedangkan prestasi belajar ini adalah rata-rata rapot yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Ya. Jadi dari grafik nanti kita bisa tahu apakah data yang kita punya ini ada linear atau tidak, meskipun ada beberapa kekurangan lain. Baik, yang pertama kita copy seperti ini, kita kopikan data yang kita punya, kita copy. Oke, kemudian kita masuk ke SPSS kita. Di sini versi 25. Baik. Tapi sebelumnya kita ke variabel view dulu. Kita tuliskan di sini minat. Kemudian di bawahnya prestasi. Di label kita tuliskan minat belajar atau variabel X, yang di bawahnya prestasi belajar atau variabel Y. Karena kita datanya adalah bilangan bulat, jadi kita pakai di sini desimalnya kita pakai 0. Di sini juga 0, kemudian pengukurannya pakai skala. Ini ya, skala ada 3 pilihan, ordinal, nominal, kita pilih yang skala. Oke, 3 itu. Kemudian kita ke data view. Ada 2 kolom. Kita pastekan di sini minat prestasi ya. Dan minat prestasi. Baik, tahap selanjutnya adalah menguji apakah data yang kita punya ini linear atau tidak berdasarkan grafik. Caranya adalah dengan memilih ini graph, kemudian negasi dialog, kemudian scatter atau dot, ini kita pilih yang simple scatter. Oke, define. Baik, untuk yang minat belajar sumbu X kita masukkan ke X axis, yang prestasi belajar ke Y axis. Begitu. Kemudian kita oke. Baik. Dasar pengambilan keputusan dari grafik ini adalah dengan melihat pola. Jadi polanya itu teratur atau tidak. Jadi bisa membentuk sebuah garis atau tidak. Kalau ini kan bisa ya. Berarti di sini mulai naik dan sampai sini mulai naik. Nah, itu berarti data ini linear. Kalau datanya mulai dari kiri bawah menuju kanan atas, berarti ini mempunyai hubungan linear positif. Artinya jika X-nya ini tadi sumbu X atau minat belajarnya bertambah, maka prestasi belajar juga bertambah. Mungkin ada data lain itu yang hubungan linearnya negatif, jadi mulai dari kiri atas sampai kanan bawah. Jadi ketika X nya besar maka Y nya kecil,
dan X-nya kecil, Y-nya besar. Kalau ini hubungan positif, semakin besar X maka semakin besar pula Y. Begitu. Namun di sini juga ada kekurangannya apabila nanti ada data umpamanya 1 di sini. Nanti akan berbeda subjektivitas dari setiap orang. Apakah data ini linear atau tidak. Jadi diperlukan uji yang lebih akurat, yaitu uji signifikansi, yang juga dibahas dalam video ini. Baik, kita punya berarti ini hubungannya linear yang positif. Ya, berarti kesimpulannya bahwa semakin tinggi minat belajar dari siswa, maka prestasi belajar juga akan meningkat. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fajarani. Di sini saya akan melanjutkan tutorial SPSS tentang uji linearitas dari kelompok 2, di mana uji linearitas ini digunakan analisis regresi linear dan analisis compare means. Adapun beberapa langkah yang digunakan, yaitu yang pertama, perlu membuat asumsi awal terlebih dahulu, lalu menentukan koefisien korelasi, dan lalu menghitung dengan SPSS. Terakhir, setelah kita hitung, kita akan mengambil kesimpulan sesuai hasil perhitungan yang didapatkan. Adapun untuk membuat asumsi awal, kita buat perumpamaan. Apabila nilai F yang didapatkan lebih besar dari nilai F tabel pada taraf signifikansi, yaitu 0,05, maka dapat dikatakan linear. Sehingga bisa dihasilkan asumsi, yaitu jika nilai signifikansi linearity lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan terdapat hubungan linear antara nilai awal dan nilai akhir. Nah, apabila nilai signifikansi linearity yang didapatkan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan linear antara nilai awal dan nilai akhir. Itu tadi asumsi awalnya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk menghitung. Yang pertama-tama, mari kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Nah, kita pilih type in charts dan kita klik OK. Nah, di sini ada dua macam view, di mana yang pertama itu ada data view dan ada variable view. Nah, variable view di sini lebih mudah kita gunakan terlebih dahulu untuk menginput macam data yang kita inginkan. Nah, di sini karena ada dua data nilai awal dan nilai akhir, saya pilih nilai sebagai nama X dan Y. Nah, dari mana data tersebut dapat? Nah, data ini kami ambil dari pengaplikasian bahan ajar fisika, di mana siswa diberi bahan ajar dan dihitung atau diambil nilai data awal dan nilai data akhirnya. Sehingga untuk X bisa kita anggap sebagai nilai awal dan kita ketikkan sebagai nilai awal, lalu untuk Y sebagai nilai akhir. Nah, setelah kita klik nilai awal dan nilai akhir, muncul pada data view yaitu variabel X dan Y sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ini kita tinggal mengaplikasikan pada tabel tadi yang sudah kita buat di Excel, hasil data penelitiannya. Kita blok semuanya, ada 36 data yang kami dapatkan di sini. Tinggal kita copy, lalu kita pastekan ke SPSS yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita pastekan akan muncul nilai seperti yang ada pada layar. Nah, nilai tersebut agar lebih mudah bisa kita buang desimalnya sehingga menjadi nilai seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan untuk menganalisis data-data tersebut. Yang pertama kita analisis secara regresi linear. Jadi kita klik analyze regression linear, lalu kita buat nilai X sebagai variabel independen dan Y sebagai variabel dependennya. Sebelumnya kita klik save terlebih dahulu dan kita centang predicted values unstandardized, lalu kita centang juga unstandardized residuals. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti yang ada pada layar. Nah, selain ada output pada layar ini, akan didapatkan juga sebuah data baru, yaitu ada unstandardized predicted value dan unstandardized residual. Kedua data ini bisa kita gunakan untuk melanjutkan analisis berikutnya, yaitu menggunakan analisis compare means.
yaitu analyze, kita klik dulu, lalu kita klik compare means, dan kita klik means-nya. Nah, setelah itu kita masukkan unstandardized predicted value dan unstandardized residual ke masing-masing tempat, di mana unstandardized residual kita masukkan ke dependent list-nya, lalu unstandardized predicted value ke independent list-nya. Lalu kita klik option terlebih dahulu dan kita centang test for linearity karena kita akan mengetes linearitasnya. Kita klik continue dan lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul data-data baru dan tabel-tabel tentang analisisnya, di mana yang pertama yaitu tabel tentang ANOVA atau ANOVA table. Di ANOVA table sendiri, silakan dilihat di sini terdapat nilai-nilai signifikansi yaitu combine, linearity, dan deviation from linearity. Yang kita pakai sebagai acuan seperti yang sudah di awal tadi yaitu linearity signifikansi. Jadi di sini bernilai 1.000. Signifikansi linearity-nya bernilai 1,000. Nah, bila kita kembalikan lagi ke awal pada saat kita membuat asumsi. Nah, di asumsi adalah bila nilai signifikansi linearity lebih dari taraf signifikansinya atau 0,05, maka dapat dikatakan terdapat hubungan linear antara nilai awal dan nilai akhir. Sehingga bisa kita lihat, kita dapatkan nilai signifikansi linearity-nya adalah 1. 1 adalah lebih besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan untuk pengaplikasian bahan ajar ini antara nilai awal dan nilai akhirnya mempunyai hubungan linier.